Pagi persembahan RRI Manado. Oke, baik. Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi ya dalam Mutiara Pagi hari ini. Ya, seperti biasa kami akan menyapa Anda ya melalui perenungan firman Tuhan ya, dan juga nanti ada sesi interaktif ya. Kami kasih kesempatan untuk Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, narasumber kita ya Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Kristen, sudah standby ya untuk melayani kita di pagi hari ini. Dan kita live pagi ini melalui via Zoom ya. Dan untuk Anda yang ingin berinteraktif nanti ya, baik melalui SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080, atau Anda bisa kasih komentar tanggapan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan pagi ini pendengar kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat 10 sampai 14 dengan topik atau tema kekayaan pemberian Tuhan. Ya, oke. Baik, kami langsung menyapa. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, pasti kabar luar biasa ya. Baik ya. Oke, Puji Tuhan. ya. Baik, silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bung Mike. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami angkat puji dan syukur, hormat dan pujian, serta kemuliaan. Karena Engkaulah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hari ini kami berterima kasih, Tuhan telah menjaga dan membangunkan kami hingga pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami butuh firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup ini, agar kami tidak salah melangkah. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru yang bertugas. Caraku sambamu, Bu Michael Cia, diberkati bersama teman-teman lainnya, bahkan semua pendengar dan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami minta supaya firman kebenaran-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami mampu lakukan dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami semua ya Allah, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang berkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Kejadian pasal 2 ayat 10 hingga 14. Kejadian 2 ayat 10 hingga 14, firman Tuhan demikian. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan dari negeri itu baik, kami ulangi, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tema kita di pagi hari ini adalah kekayaan pemberian Tuhan. Saudara, kalau kita bicara soal kekayaan, ini bukan hasil usaha manusia, ya, tapi itu pemberian Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, iya, memang Tuhan yang kasih, mar kalau orangnya tidak berusaha, ini tidak akan mungkin. Ya, saya harus mengatakan, upaya Anda boleh Anda lakukan, tapi kalau tanpa pemberian Tuhan, Anda tidak akan mendapatkannya. Dari semua harta benda yang kita miliki, itu asalnya daripada Tuhan. Hanya dititipkan Tuhan bagi kita. Sama seperti ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Ia menyiapkan segala sesuatu bagi manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa mengelola berkat daripada Tuhan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kita jabatan,
kedudukan, bahkan termasuk popularitas. Bahkan Tuhan juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin secara jasmani, bahkan kebutuhan-kebutuhan materi yang melimpah. Itu anugerah Tuhan. Hanya saja diingatkan kepada kita, kalau Tuhan memberikan segala sesuatu dengan penuh kelimpahan, jangan pernah melupakan Tuhan. Anehnya manusia adalah di saat manusia belum memiliki apa-apa, selalu terhubung dengan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan telah memberikan segalanya, kadang Tuhan dinomorduakan. Ya. Kadang Tuhan dijadikan cadangan. Ya. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan, kita tidak akan terhubung. Dan kalau kita lagi butuh, kita akan mencari. Nah, ini sebuah kesalahan besar. Jadi kelalaian daripada manusia ketika dia diberkati dengan penuh kelimpahan adalah mengandalkan kekuatannya. Dan ini bagi saya adalah kekeliruan yang harus diperbaiki oleh manusia. Bahwa semua hal yang kita miliki, termasuk ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan lewat jabatan yang kita miliki, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan begini, wah tapi sahabat ini, kita teman ini, dulu waktu dia belum menjabat, dia belum ada jabatan, ya, atau dia belum kaya, wah rajin sekali itu orang baku dapanya, ndak ada gap, ndak ada batasan. Tapi sekarang setelah dia diberkati, oh tolong jangankan mau bertegur sapa. Mau balas tapi WA atau kita pe telepon saja nyandak bisa. Nah ini kita diingatkan saudara, jangan-jangan kita telah berubah hanya karena kita dipercayakan lebih oleh Tuhan. Kalau Anda dipercayakan lebih oleh Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan sebuah kesombongan. Apalagi kita mulai melupakan orang lain yang pernah menolong kita atau sahabat yang pernah hadir di tengah kesusahan kita. Jadi mau kasih ingat buat orang pagi hari ini, ya. Alkitab mencatat bahwa di Taman Eden itu ada 4 sungai yang mengalir. Artinya apa, saudara? Kalau sungai itu gambaran tentang kekayaan, ya, gambaran tentang berkat Tuhan. Ya. Bayangkan kalau berkat Tuhan mengalir seperti sungai. Wah, ini berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai. Jadi kalau Tuhan berkati kita penuh dengan kelimpahan, yang harus kita ingat adalah Tuhan ini Tuhan berkat. Ya, buat apa kita mau sombong? Samo kok cuma ada waktu, ada kesempatan, ya. Ya, jadi dikasih ingat di hari ini. Ya, apapun itu, mungkin kepercayaan itu yang diberikan oleh Tuhan, ya, ya tidak terlalu besar sekali. Ya, mungkin ya kita dikasih kesempatan oleh Tuhan memegang jabatan strategis, ya. Mungkin kita dikasih jabatan sebagai kabid, ya, kepala bidang atau kabak, ya, atau kita dikasih kesempatan sebagai kadis, ya, atau kita dikasih tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Semua itu anugerah daripada Tuhan. Percayalah bahwa itu adalah pemberian Tuhan yang dititipkan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa melayani, mungkin di skop yang kecil, ya, di jemaat mungkin cuma 3 kolom atau di jemaat 10 kolom. Bahkan Tuhan kasih kesempatan kita memegang jabatan di wilayah teritori pelayanan kita yang agak luas. Bahkan Tuhan kasih kesempatan kita memegang jabatan di sinode yang lebih besar. Saya mau bilang, itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu karena pemberian Tuhan. Jangan kita jadi sombong, jangan kita jadi serakah, jangan kita lupa Tuhan, jangan kita lupa sesama. Ya, dikasih ingat kepada kita semua. Ya, ingat kejatuhan manusia adalah kesombongan dan mulai mengandalkan kekuatannya. Kenapa Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden? Karena tidak taat lagi pada Tuhan. Tuhan sudah bilang, jangan coba-coba, ya, ngana kore atau sentuh, apalagi makan DP buah. Makan manusia ini, ya, namanya dasar manusia selalu ini menjadi
apa namanya, kesempatan bagi kita untuk berkilah ya, atau orang bilang kesempatan bagi kita untuk uh, bilang ini kok kita pe kelemahan ya, ini tuh orang pe kekurangan sebagai manusia ya, padahal memang ketidaktaatan kita. Jadi saudara, apa yang terjadi bagi Adam ya, dia harus diusir dari Taman Eden itu karena apa? Karena dia telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi dikasih ingat kepada kita semua hari ini ya. Jangan sampai orang lupa apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi kekayaan pemberian Tuhan, karena itu sadar nafas hidup juga adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau nafas hidup adalah pemberian Tuhan, jangan coba-coba orang basombong. Hah? Apalagi saya bilang begini, oh kalau nyandak kita, kalau bukan kita, ini semua karena kita. Ya, saya mau kasih kesaksian di akhir khotbah ini dengan mengatakan, saudara, banyak hal ajaib yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami keluarga, bahkan saya secara pribadi. Ya, cepat sekali Tuhan menyatakan kuasanya. Mungkin lihat orang begitu toh, orang minta Tuhan langsung jawab. Wah, luar biasa. Ya. Contoh, misalnya sementara Bapak pimpin ibadah ujang keras, ya, kita bilang pak jemaat biar jo ujang. Yang penting jemaat masih dengar pendeta khotbah toh, supaya nyada ingat-ingat cepat pulang, huh? Gitu. Supaya pendeta khotbah panjang nyada ada yang protes, ya. Tapi pada waktu doa syafaat berdoa Tuhan, kalau Tuhan berkenan, setelah selesai orang beribadah, ya, semua aktivitas yang sudah orang lakukan di ibadah selesai. Waktu orang mau pulang, ujang berhenti. Tuhan jawab. Ya, itu luar biasa Tuhan. Ya, itu cuma salah satu kesaksian. Mungkin ada kesaksian lain Bapak Ibu Saudara yang lebih dahsyat lagi yang orang alami waktu orang berdoa. Karena apa? Semua hanya pemberian Tuhan. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan akan menolong kita untuk tetap bisa melihat kekuasaan dan kemuliaannya. Amin, firman Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Dan pendengar serta pemirsa kita patut bersyukur ya karena kita boleh ada sampai dengan hari ini itu semua Ya, karena anugerah Tuhan ya. Bukan karena hebatnya kekuatan kita. kita ya. Iya, betul. Baik, dan selanjutnya kita masuk di sesi interaktif. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi. Sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Kejadian 2 ayat 10 sampai 14 dengan tema kekayaan pemberian Tuhan ya. SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080. Atau Anda juga bisa memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, mungkin ini perenungan firman Tuhan lanjutan dari Ya, edisi kemarin ya. Oke, baik. Oke, sambil menantikan pendengar kita, baik yang mendengarkan melalui Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Ya, Pak Pendeta, kalau dilihat dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini sebenarnya apa makna konsep dari pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk pagi ini? Silakan Pak iya. Pendeta. Jadi sebenarnya mau diingatkan kepada kita segala sesuatu yang ada di dunia ini itu milik Tuhan. Hmm, Jadi kalau milik Tuhan berarti orang tidak ada hak sebenarnya ya untuk merasa memiliki ya. Kalau dulu ada tuh kata-kata anak-anak muda dan Bung Mike ya, hmm. dunia ini milik kita berdua, yang lain kurang bakos. Betul. Nah, Hmm, kadang manusia ada pada posisi merasa bahwa ya, kalau Tuhan Sokase itu sudah menjadi milik kita abadi. hmm, Padahal sebenarnya tidak. Termasuk kehidupan kita ya, ya, nafas kehidupan kita. Makanya pendeta kalau ibadah-ibadah penghiburan, pendeta selalu bilang begini, Bung Mai, ketika hmm, ada salah satu anggota yang meninggal. hmm, eh, kita, suami atau istri, anak-anak atau orang tua, itu dititipkan Tuhan. hmm, Ya mungkin dengan usia sekian, di tengah kehidupan keluarga. Jadi bukan berarti keluarganya bisa bersedih. Ya, hmm, keluarga tidak bisa menangis. Ya, hmm. tapi orang menangis seperti orang yang betul-betul punya pengharapan, bukan tidak punya pengharapan. Betul. Artinya mau kasih tahu buat orang Mumai,
bahwa torang pe hidup ini Tuhan yang kasih. Iya. Ini cuma Tuhan dah titip sementara. Karena Tuhan punya. Mm. Ya, jadi kalau misalnya besok-besok pendeta bilang Pak Bung Mike, kita titip kok kita pe handphone, kita ada mau ke toilet ya. Mm-mm. Itu titipan. Jadi waktu kita balik dari toilet kita bisa ambil lagi pada Bung Mike ya. Bung Mike makasih nih so jaga. Sama seperti kehidupan kita Mm. ini. Betul. Kita tidak selamanya ada di dunia, ya. Nah, suatu saat kita akan ada dalam kematian. Nah, pertanyaannya, Mm. kematian kita apakah kita sudah punya jaminan? Ya, Tuhan sudah menjamin hidup kita, Bung Mai. Yesus Oke, telah menjamin Dia adalah betul. Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Luar biasa. persoalannya, keselamatan yang Tuhan beri itu orang jaga baik-baik atau Iya, orang sia-siakan, gitu betul, ya. betul. Ya, padahal hari-hari misalnya kita Mm-mm. mendengar firman Tuhan di RRI lewat Mutiara Mm-mm. Pagi. Martu kelakuan yang tidak pernah berubah, Bung Bawa Mai. gitu terus. Oke. Bahwa begitu terus. Jadi Mm. pemaknaannya sadar Mm-mm. bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Mhm. Dan kalau ini milik Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Yang harus kita taruh adalah Betul. mengandalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Begitu, Bung Mai. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, sudah ada respon dari Ya. penelpon kita pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pendeta Alfred bersama Selamat Bung Mike. Selamat pagi, Pak Bung Rudi, Klim. Pak Selamat Raiko. dapat dia cuma di udara. Pak Raiko. Oh, Iya. Pak Raiko. Iya, Leilem. Iya. Iya, Pak Rudi silakan. ya. Iya, Pak Rudi. Sungguh bersyukur, berterima kasih atas Mm-mm. firman yang sudah diperdengarkan lagi bagi kami. Itu semakin menguatkan iman percaya pada Tuhan sebagai pemilik hidup orang semua kan. Iya, betul. Kita memberi kesaksian sedikit Oke. Ya. Iya, silakan Pak Rudi. sama dengan pendeta yang tadi itu kesaksian pendeta Mm-mm. waktu ibadah kan. Kemarin sore Mm-mm. hujan keras ya, sampai jam 3 lewat. Nah, kita udah tidur toh. Kita pikir-pikir mau pilih ibadah ini atau bagaimana? Karena hujan keras, ibadah Betul. lansia. Ketika kita ambil keputusan, kita mesti ibadah no. Masih mau hujan keras. Nah, bagaimana itu ibadah kok hujan keras ini? Sedangkan tuh jarak tanpa ibadah dengan sampai rumah Agak jauh. berkisaran 400 meter. Wow, lumayan. Kau serta itu kita ambil keputusan mesti bangun. Masih bau ujang. Kau kita berdoa Tuhan tolong kasih akan cuaca yang baik untuk kita boleh beribadah. Woi, serta itu mujizat Tuhan memang nyata betul. Kita sementara mandi. Masih Ujang bau berhenti. ujang. Oh, Iyo, deklar kita mandi baganti, ujang so berhenti. Puji Tuhan. kemarin Tuhan pe ujian, Kang. Dia ada dengar betul-betul kita doain. Amin. Kita pilih gereja sampai di gereja, memangnya ada ujang. Sampai Haleluya. ibadah lansia itu jam 4. Sampai pulang memangnya ada ujang. Nanti ujang malam. Jadi itu kita persaksian kemarin memang betul-betul Tuhan dah jawab kita doa kemarin. Amin. Iya. Sore itu. Memang Tuhan kata tidak pernah mengingkari janjinya kepada orang yang Yes. selalu berseru dan berserta Tuhan setiap saat kan. Iya, betul. Jadi Betul. itulah kesaksian saya kepada jemaat-jemaat yang mendengarkan. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan setiap saat kan. Ya, amin, betul. Oke. Betul. Oke. Buat keluarga kami tolong topangan doa dari Pak Pendeta. Oke. Kehidupan rumah tangga kami Ya. biar semakin dipulihkan diberikan oleh Tuhan pengharapan terus untuk menjalani kehidupan di tahun yang berjalan ini. Topangan doa dari Pendeta supaya kami semakin mengandalkan Tuhan setiap saat. Iya. Oke. Amin. Baik. Cuma itu Pendeta, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bung Mike, Iya. shalom. Terima kasih Pak Raiko. Salam damai di hati. Ya, Pak Raiko atau Pak Rudi yang ada di Leilem ya. Oke, luar biasa ini kesaksian yang memang banyak yang banyak yang dialami oleh banyak orang ya. Betul. Kesaksian seperti ini. Oke, silakan pendengar untuk respon Anda baik di SMS, WhatsApp dan juga di line telepon ya. Begitupun dengan kanal YouTube. Jadi kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 2 ayat 10 sampai 14.
dengan tema kekayaan pemberian Tuhan. Ya, jadi ini lanjutan dari perenungan firman Tuhan pada hari kemarin ya. Oke, Iya, baik Pak Pendeta, ini mungkin secara logika saya ingin bertanya, sebenarnya mengapa Tuhan memberikan kekayaan kepada kita sementara banyak orang ketika mendapatkan berkat ataupun kekayaan justru lupa dengan siapa yang memberikannya. Ya, iya, begitupun ketika mungkin ingin menjadi untuk apa ya mencapai satu tujuan, justru mengkambing hitamkan orang lain juga. Ini iya. seringkali terjadi ini Pak Pendeta. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Iya, itu sama dengan mau bilang begini kok Bu Mai. Kalau tahu memang dia mau model begitu, kapalnya kok Ah, Tuhan kasih itu dan pada dia oh toh. ya itu dia. Iya. Nah, ini mau kasih ingat petorang ini Bung Maik. Hmm, Ya, hari ini memang Tuhan membuka mata kita untuk betul-betul sadar ya hmm, bahwa kalau bukan Tuhan ya yang memberikan, kita tidak punya apa-apa. hmm. Jadi uh, sebenarnya itu bagian daripada ujian. Memang tidak semua orang sih Bung Mai, ya. Ya, Secara pribadi ya oknum ya. hmm. Tapi banyak yang melakukan. Banyak yang Ya, melakukan. apakah Ya, mereka kurang sadar atau apa Bung Mai ya? betul. Begitu. Ya, padahal so banyak yang kasih ingat Bung Mai, Hmm, begitu. betul. Ya. Ada telepon Bung Mai? Iya. Oke, kita ke lain telepon lagi. Ya, Oke, baik. Belum Pak Pendeta. belum Iya, ada. Iya, iya. jadi Hmm, eh, disadarkan kepada kita ya bahwa kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, lakukan juga itu dengan bagus. hmm, Jangan kita mengkambing hitamkan orang lain atau hmm, justru karena kita punya tujuan ya di hmm. luar dari apa yang Tuhan mau, kita bisa mencelakakan orang lain supaya Betul. tujuan kita bisa mulus. Ya, Hmm, ingat ya, mungkin orang itu dia tidak mampu membalas apa yang kita kerjakan, hmm. tapi Tuhan dapat melakukan dengan caranya mengingatkan kita supaya berubah gitu. Iya, Jadi ini betul. pendeta paling tako Bung Mike ya Hmm, kalau orang menghancurkan orang lain ya. hmm. Jangan ya. Kalau orang sto mau nyendak suka pada orang pasti banyak ya Bung Mike ya. Banyak Ya pasti. orang yang Iya. suka pada Bung Mike karena Hmm, kapalnya kurang dia terus ya. hmm, Kapalnya Tuhan selalu berkati dia ya. Iya. hmm. Saya mau kasih ingat ya. Kalau Tuhan mau pakai dan kalau itu memang orang bagian, biarlah siapa mau pilih, nyak mau dapa betul ya. Kalau memang orang bagian Tuhan mau kasih itu orang punya, nyana ada Betul. orang yang bisa ambil. Hmm. Maka kalau bukan orang punya ya, orang tidak akan memaksakan diri untuk bisa mengambil. Jadi semua sudah ada porsinya dari Ya, Tuhan. betul. Jadi kalau Tuhan so kasih itu for orang, lakukan dengan baik ya. Iya. Bukan sebagai senjata untuk menjatuhkan orang lain, Mhm. tapi justru menjadi berkat buat orang lain. Itu paling penting. Oke. Makasih Bung. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, kita ke lain telepon lagi. Iya, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Bung Mike bersama Pak Pendeta Alfred Selamat Galeno. pagi Ibu Melvana. Bukan Ibu Oh, Feni. Ibu di Feni, Ibu Kombos. Feni, Kombos ya. Oke, silakan Ibu Feni. Memang Pagi, Bu. benar di kitab Kejadian itu Pak Pendeta. Tapi apakah kita boleh mau bertanya begini? Karena Ya. jalan air ke kota Babylon itu paling nyampe. Karena mungkin Bapak Putra Tunggal boleh mau pilih, kalau orang manusia mau pilih itu jalan tidak boleh. Sedangkan masih hidup, orang so pilih apalagi ke Yerusalem baru. Itu no. Kita mau tanya, apakah jalan kebenaran dan hidup itu ada di kitab Kejadian atau enggak? Itu juga kita bahas karena kota Babylon yang paling banyak itu jalan air. Namun Bapak Putra Tunggal Abraham apa Bapak Yakub Ishak hanya ada di kota Nazaret. Itu juga yang kita minta tolong Pak secara pribadi. Kita minta topang doa kita ke Bapak Saudara, terlebih khusus fans Pro 1, Pro 4 dan Pro 2. Yang lain-lain nanti. Terima kasih. Oke. Shalom. Baik, terima kasih Bu Feni yang ada di Kombos ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Iya, itu sama dengan pertanyaan begini Bung Mike. Mhm. Ya, buat Ibu Femi.
Ya, waktu dunia diciptakan, Tuhan Yesus so ada atau belum, gitu ya. Iya. Iya. Kalau Hmm, jelas sekali ya, kalau kita baca mm-mm, dalam kitab Yohanes 1 ya, ayat mm-mm, yang ke-10 ya, jelas sekali bahwa dia yang menciptakan dunia ini. Dia mm-mm, sudah ada tapi dunia tidak mengenal karena dia yang menciptakan dunia ini. mm, Artinya mau bilang bahwa jalan kebenaran itu ya Yesus ya. Allah di dalam Kristus yang berkarya dalam Roh Kudus. Jadi mm, sebenarnya ya ketika Tuhan memberikan kita Taman Eden ya, itu kekuasaan Tuhan telah dinyatakan di sana. Bahkan ketika Tuhan juga menyertai umat Tuhan, ya, ketika mereka ada di pembuangan, itu luar biasa. mm. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Cuma memang kan manusia begitu, ya. Memang Tuhan sebilang, ini umat Allah ini tegar tengkuk keras kepala, ya. Hmm, Orang Manado bilang kepala batu, tapi Tuhan tetap sayang. Ya, mm, sama dengan orang, no? Iya. Kadang ya manusia itu, aduh, mau bilang suci, aduh, dapat lihat suci sekali Bung Maik, apalagi kalau di gereja ya. iya. Wah, bicara firman luar Hmm, biasa. mm, Marco lihat tengok DP kelakuan. mm. Betul. Kadang ya tidak sesuai gitu ya. Iya. Ini ini mau mengingatkan kepada kita saudara bahwa kalau Tuhan memberi kita sebuah kepercayaan ya, dan Tuhan so bilang bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Mm, Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi uh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya, yang dipercayai oleh umat Allah ya, dan sampai sekarang ya kita tetap mempercayai Allah yang sama, yang berkuasa di mm. sorga dan di bumi. Bahkan ya jelas sekali kalau orang baca kitab Keluaran pasal 16 Bung Mai, Iya. cuma umat Allah yang Tuhan kasih roti langsung, yaitu roti dari sorga. Mana Mm, ada orang sekarang tunggu-tunggu jo dari langit kunciri kamari roti, ndak mm, ada. mm, Paling beli di warung atau orang bajual gitu ya. Ini roti dari sorga, non boleh ambil lebih mm, mm. kecuali pas besok Sabat. Nah, itu boleh ambil lebih. Nyana akan rusak gitu. Mar kalau orang ambil lebih ini hari, ya, Iya. pasti besoknya rusak. Artinya apa tuh Iya. berkat Tuhan Bung Maik hari-hari. Tuhan Hari-hari. kasih Iya, betul. kortoran. Setiap Ya, saat. jadi nggak usah khawatir untuk besok Hmm, hari. Ya, hmm, orang lain mau khawatir besok hari Kamis, ya mm-mm. kaget Tuhan pe berkat Pak Bung Maik lebih untuk besok hari, Amin, apalagi untuk amin. hari ini. Ya, orang kan tidak tahu. Untuk Iya. Ibu Femi, semua Hmm, yang mendengar, ya itu yang mm-mm. perlu orang sadar ya. Jadi Iya. dia dari dulu sampai sekarang tidak pernah Tidak berubah. pernah Allah di berubah. dalam Kristus yang berkarya dalam Roh Kudus, dialah juru selamat kita. Amin. Luar biasa. Oke. Baik, Pak Pendeta. Ya, kita ke kanal YouTube dulu ini dari Raski Sastro. Ini katanya terima kasih pencerahannya Pak Pendeta yang membuat kita sadar bahwa semua ini hanya titipan yang Maha Kuasa. Kemudian Ya, yang kedua masih dari Raski Sastro. Shalom, Pak Pendeta, bagaimana yang harus kita lakukan ketika pasangan kita banyak mengeluh padahal kerjanya bagus, PNS, sudah punya mobil sendiri, punya gadget yang bagus, namun ya dan canggih, namun ada saja keluhannya. Nah, ini menarik ini Pak Pendeta ya. ya. Ini I- apa ya, menggambarkan seseorang yang tidak pernah puas ya dengan apa yang ada sampai hari ini. Bagaimana Pak Betul. Pendeta, silakan. Bukan cuma tidak puas, Bung Maik, Hmm. memang tidak tahu bersyukur Tidak ya. tahu bersyukur ya, Nah, betul. ini ini bahaya ini kalau tidak pernah bersyukur ya. Itu Hmm. orang bilang no boleh lihat Birman Nah, itu. dapat beli kulkas Hmm. dapat rasa dingin sendiri gitu ya. Ah. Padahal yang beli kulkas Birman gitu ya. Dapat lihat Birman beli motor, orang yang bagas-gas sendiri, Nah, ngeng ngeng ngeng. Ya, artinya Tuhan so kasih ah. ya bersyukurlah itu Mm-mm, ya. mm-mm, Iya, berterima kasihlah pada Tuhan. Misalnya contoh, saya mm-mm, tidak mau memberikan contoh yang lain, selalu ada yang di dekat gitu. mm, Contoh, misalnya saya sebagai pendeta ya, saya tidak perlu iri kepada Bung Mike ya. mm, Karena Bung Mike ya, terkenal sekali, ya. Orang tahu sekali dia di radio, hari-hari mm, dia siaran. mm. Ngapain kita mesti iri pada Bung Mike? Itu Bung Iya. Mike pe karunia loh. Itu beliau pe talenta gitu Mm, ya. Ya, itu Tuhan ada kasih khusus buat beliau, mm, ya. Jadi kita mesti bersyukur.
Bayangkan Bu Mai kalau semua orang di dunia ini semua jadi pendeta, lantas siapa yang mau dengar gitu ya. Jadi Tuhan dah kasih orang masing-masing karunia dan talenta. Ada penyiar, ada pendeta, ada sopir ya. Makanya pendeta selalu bilang kalau misalnya ada khotbah kepada sopir-sopir, pendeta ya bilang, bersyukurlah orang jadi sopir. Justru waktu orang jadi sopir, orang bisa jadi berkat buat banyak orang. Orang bisa sampai tujuan dengan selamat. Orang akan bilang, Pak, makasih Tuhan berkati. Wah, itu orang sudah jadi berkat buat dorang. Ya, begitu. Apapun pekerjaan kita. No ini Tuhan so kasih jabatan. Tuhan so kasih pekerjaan. Kemudian ada auto, ada gadget, segala sesuatu luar biasa Tuhan ada kasih. Tapi ya, orang masih saja mengeluh. Berarti apa? Orang yang tidak pernah bersyukur. Arti dari ucapan syukur berarti rasa cukup loh Bung Mai. Iya, Itu kan diajarkan oleh Tuhan Yesus di doa Bapa Bapa kami ya. kami. Ini sesuatu yang harus menjadikan kita sadar bahwa ini anugerah, ini berkat. Ya, jadi untuk pemirsa ya jangan buat telepon kalau sebentar live. Oh, Langsung buat telepon di iya, RRI ya iya, supaya orang dapat dengar ya bukan betul, Pak Pendeta betul. pilih nomor telepon gitu Iya. Bu Mai. Kasih Bu Mai. Oke, baik. Ya, jadi oke, kita ke line telepon lagi. Baik, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Cliff. Oke. Cliff Motoling, selamat pagi. Baku apa lagi dengan trompet pendeta? Iya. Kasih Bung Silakan, Cliff. Cliff. Mhm. Ini radio jam 4 kita so pasang, belum Oh, mantap. ini baru apa bilang dah? pendengar setia ya. Itu apa yang Bung Mike tuh? DP musik ayam yang pengantar. apa dah? Kita Iya. coba pikir, aduh mbak dengar lagi Pak, paling live lagi di Bapak Pendeta, akhirnya live. Begini Bapak Pendeta, ini kan DP tema Iya. kekayaan pemberian Tuhan kan? Betul, betul. 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 Sama dengan Bapak Pendeta bilang, oh gara-gara kita lihat ada pengalaman gua sedikit berbagi. Iya, berbagi kesaksian. Kita pertamakan, kita juga pernah komisi pemuda toh, bendahara. Betul. Kita bertaman, sekarang so mantan penatua pemuda Gemim. Kita sebaku dapat deng mantan penatua pemuda lagi di gereja di jemaat tetangga lah di kampung sebelah dang. Iya. Iya. Kita sekenalan, akhirnya orang berjodoh dang. Sampai nikah toh. Iya. Sampai hubungan iya. terlalu lama. Tapi kita cuma bilang kita cuma ada sekenalan gua karena kebetulan tuh pemuda penatua pemuda yang di Baku di kenal. kampung sebelah Batamang kita baku kenal. Kong tuh ini lagi, jadi kita sebab. Tapi bukan dalam arti kita bilang gara-gara kita, ya kan begitu. Dia bilang pasti satu orang dua jodoh. Kalau kita ada Iya. beberapa lagi begitu jodoh. Dan ada lagi satu pengalaman. Oknum penatua, biasa datang di rumah tuh. Iya. Dia bilang begini Pak Pendeta. Oh 3 orang kok di desa Pak orang sini dah lolos BGN, Badan Gizi Nasional kan yang biasa direkrut kan yang perekrutan besar-besaran. Iya. Iya. Ini kok gara-gara penatua yang dah kasih kata tuling dan lain sebagainya. Begini kalau HP jangan saya mati soalnya mau hubungi. Terus kalau pikir emangnya gara-gara ngana. Sekarang kan milenial kan serba cepat kan Iya. Betul. Belum itu ini penatua langsung tahu. Tapi seolah-olah dari dia. Jadi begitu toh DP cerita. Jadi orang kata berpikir begini. Sama yang pendeta bilang, semua itu karena Tuhan. Orang mau kerja banting tulang lita, tak lempar-lempar lagi. Iya. Kalau bukan betul. Tuhan mau kasih Yes. begitu, pasti enggak. Karena memang banyak sih pengalaman yang orang lihat. Suka sana kemari bekerja keras, tapi kalau kau memang sebegitu. Tapi ada lihat santai, tapi mungkin kau bicara kerja fokus atau bagaimana, akhirnya dia dapat lihat meningkat kan begitu dong. So ada inilah itu selesai kuliah anak so 2, so mau selesai STH. Jadi orang jangan lihat dari dia bicara begitu dong. Padahal kotek dia fokus. Jadi mungkin begitu Jo, mungkin cuma berbagi baik, pengalaman dan Cliff. juga. Jadi kekayaan adalah pemberian Tuhan. Iya. Tapi Betul. tetap orang berusaha dan selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Mungkin cuma itu Bapak Pendeta. Iya, baik. Mike, terima kasih. Makasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bung Cliff. Selamat pagi, Bung Cliff ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya. Ini menarik ya. Jadi Bung Cliff punya pengalaman itu. Iya. Tuhan bisa pakai siapa saja sih Bung Cliff ya. Selama kita sadar bahwa itu dari Tuhan ya. Makasih kalau Bung Cliff boleh jadi berkat ya. Memang Bung Cliff bilang
Iya, memang ketuk jodoh dari Tuhan. Mhm. Mar, Tuhan lekat udah pakai Pak Bung Cliff no, kung si Iya, makuda apa ni betul. penak dua toh? Melalui Iya. proses dari Iya, Bung. proses betul. Iya, dorang ada lewat proses. Hmm, Dan itu dorangnya akan lupa Bung Cliff selama dorang pakai kehidupan, hmm, toh? Iya. Ya, paling kalau dorang lagi wedding apa namanya? Wedding anniversary ya. Iya, hmm. anniversary. Jadi dorang akan bilang, aduh, tak dapat ingat dulu Kang. Nggak masih ingat saya. Dulu tuh pertama-tama dang tuh Cliff bilang baku apa? Oh Tuhan, iko malu-malu. Paling tak tahu sendiri itu. Itu Betul. itu Bung Cliff Hmm, menjadi pengalaman iman ya. hmm, Artinya bahwa Tuhan bisa pakai kita dengan cara apa saja ya. hmm. Kalau orang boleh jadi berkat untuk orang lain, kenapa Kenapa tidak tidak? ya? Iya. Dan catatan daripada Bung Cliff tadi Hmm, mengingatkan kita ya berusaha sambil mengandalkan Tuhan. Atau yang lebih tepat adalah orang mengandalkan Tuhan sambil berusaha dan tuh berkat itu pasti akan datang. Begitu Bung Baik. amin. Ya. Luar biasa. Oke. Baik, oke Pak Pendeta, mungkin sebagai kesimpulan dari perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini seperti apa? Bagaimana peran kita sebagai pengelola berkat dari Tuhan? Ah, Iya. ini gak bagus sekali ini Bung Mike P kata-kata ini Iya. pengelola berkat Iya. gitu. Jadi kalau saya bilang pengelola Bung Mike Hmm, mesti olah baik-baik. iya. Kalau nyanda no, dorang bilang lewat begitu Lewat. ya. Hmm, Kalau Tuhan dah kasih berkat buat orang kelola baik-baik hmm. ya. Karena untuk mendapatkan emas murni ada proses ya. Betul. Iya. Hmm, Coba orang Jalia tuh orang jabat tambang tuh, hmm, dorang bagali sampai dalam, kemudian dapa ambil, kemudian mesti toki, habis toki mesti proses, dan dari proses itu bukan kecil ya, ya. nyandak muda Hmm, hmm. dan tidak harus disia-siakan. Itu sama dengan kalau orang dapat doi dang, rasa-rasa tuh gaji waktu orang terima sudah just Kang, Hmm. tuh orang mau pakai ya, sayang-sayang yo simpang-simpang ya. Mar ada DP Mar kata Mar. tuh. Iya, selama itu orang Hmm. simpan menabung untuk masa depan tidak masalah. Tapi jangan lihat orang simpang untuk sunyak makan Bung Mike, Ah, itu. itu dia. Iya, tong sunyak kelola So itu salah berkat le dengan kumang baik. begitu. Akhirnya apa? Kurang ada saki kamari, doi trek banyak marso Hmm. piginya. Ah, Baking apa? Kalau iya, sebegitu ya. Jadi betul. Bung Mike bilang, Mhm. orang harus kelola itu berkat yang Tuhan kasih sebagai anugerah ya, Hmm. yang harus disyukuri. Jaga Oke, baik-baik itu Tuhan baik. pemberian. Begitu Bung Mike. Oke, kita ke penelpon terakhir. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Pendeta Alfred bersama Bung Mai. Iya, Ibu Lisa, Salam Ibu doa. Elizabeth. Iya, Iya, betul. langsung saja Ibu Elizabeth. Saya hanya menyampaikan harta kekayaan saya hanyalah kesehatan, kekuatan, dan kemampuan hikmat. Hmm. Nah, saya memberikan kesaksian sedikit ya. Beberapa kali hari Minggu, Ijang ke Bung Mait, Bapak Iya. Pendeta, saya berdoa di hati Tuhan, kasih akan kesempatan alam untuk umatmu akan beribadah. Ya benar, tentu kami berhenti ke Ijang. Ya, jadi saya ada kesempatan beribadah. Tiba di rumah gereja, saya duduk, saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan dah terima saya kesembuhan. Kasih akan kesempatan alam karena kami akan datang beribadah. Begitu juga di kolom. Semoga saja hujan. Saya juga berdoa Tuhan kasih akan kesempatan alam yang orang beribadah. Tiba-tiba berhenti ke hujan. Begitu juga di ibadah lansia sore hari Minggu. Semua ibadah hujan semua. Saya mengeluh Tuhan kasih akan kesempatan. Jadi ini kesaksian saya benar ini Tuhan. Jadi itulah kebahagiaan saya dalam harta kekayaan saya. Baik. Tuhan saya kasih kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong Oke. Bapak Pendeta doakan saya harus tetap sehat karena saya Amin. tetap beraktivitas mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, Terima baik Ibu kasih Elizabeth. hanya itu Bung Iya. Maik. Terima kasih Tuhan Yesus Oke. memberkati tugas pelayanan bahkan Amin. tugas dari Bung Maik. Oke, baik. Terima kasih. Amin. Iya, Ibu Elizabeth menjadi penelpon terakhir kita pagi hari ini. Ya,
Pak Pendeta mungkin sekaligus menyimpulkan apa yang menjadi perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik, iya. Sekali lagi, buat kita kekayaan adalah pemberian Tuhan. Kekayaan tidak hanya kita lihat sebagai materi, ya, uang, harta, tapi yang terutama adalah kekuatan kesehatan. Itu juga adalah kekayaan yang Tuhan berikan buat kita, Iya. ya. Jadi pelihara itu, Bung Mike pakai bahasa kelola itu Kelola berkat itu. Tuhan dengan baik. Betul. Dan kita akan melihat kekuasaan Tuhan berlaku. Mari saudara kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita doakan semua yang telah kita rindukan. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan yang telah Engkau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami percaya kalau bukan Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyan karyawati, bahkan para kru secara hamba-Mu Bu Michael Chia, bahkan semua teman-teman yang sementara bertugas hari ini diberkati oleh Tuhan Pro 2, Pro 4 dalam kasih dan anugerah-Mu. Berkati juga para pendengar yang senantiasa mendengarkan Radio Republik Indonesia dan menyaksikan lewat kanal YouTube. Biar kiranya semua yang boleh masuk hari ini lewat telepon maupun lewat kanal YouTube diberkati Tuhan. Memberkati Pak Rudi atau Pak Raiko, keluarga Raintung Koyo, Ibu Femi di Kombos, bahkan Bung Cliff di Motoling, dan Ibu Elizabeth di Pakuwiru Utara dalam berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati Ibu Welminta Mengendar, memberkati juga Bapak Yunus Panggemona, bahkan Omak Gong, memberkati kehidupan daripada Ibu Yeni, bahkan juga memberkati kehidupan Ibu Poluan, semua dalam kasih dan anugerah Tuhan, termasuk Oma Meiti yang ada di Tondano, semua para lansia yang ada di Abraham Sario Sentra dalam berkat Tuhan. Makasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami diberkati mulai dari Bapak Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, semua jajarannya, sampai pemerintah kota Manado dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami pun menyerahkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan untuk semua aktivitas kami. Jadilah menurut kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, boleh menjadi berkat untuk kita semua. Ya, dan akhirnya saya Michael yang bertugas bersama dengan kru teknik yang bertugas juga untuk pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.